Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah kelas 10 pada semester 1. Pada kali ini kita akan membahas mengenai unsur sejarah. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian sejarah. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa saja yang terdapat di dalam sejarah atau unsur-unsur sejarah. Unsur sejarah itu adalah komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sebuah peristiwa sejarah itu sendiri. Jadi, unsur sejarah itu ada 3 bagian. Yang pertama, unsur manusia. Yang kedua, unsur waktu. Yang ketiga adalah unsur ruangan. Ketiga komponen ini ada di dalam sebuah peristiwa di masa lampau. Jadi ketika kita ingat bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, maka dalam peristiwa di masa lampau itu pasti ada 3 komponen ini, 3 unsur ini. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah ruangan. Untuk memahami lebih jelas mengenai unsur sejarah, silakan perhatikan video berikut. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Kelima Laksamana Muda, Maeda Tadashi, seorang Jepang yang bersimpati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia, Sayuti Meli, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh D.R. Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat "Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno
dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Nulik untuk diketik, disaksikan oleh PM Dia. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama, kata tempo diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan. Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanya jawab. Di manakah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Video tentang peristiwa penyusunan teks proklamasi. Tentu kalian sekarang paham. Di dalam peristiwa itu, adakah ketiga komponen ini di dalam peristiwa tersebut? Apakah ada unsur manusia? Ya, ada. Apakah ada unsur waktu? Ya, pada tanggal 16 Agustus 1945. Apakah ada unsur ruang? Ya, berada di rumah Laksamana Maeda. Jadi, di dalam sebuah peristiwa di masa lalu, pasti ada ketiga unsur ini. Maka kita akan membahas lebih jauh masing-masing unsur sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai unsur manusia. Unsur manusia diartikan sebagai pemegang role atau pemegang peran dan tokoh utama yang menggerakkan peristiwa sejarah tersebut berlangsung. Jadi, di dalam peristiwa di masa lalu, manusia ini berperan penting dalam hal menentukan atau menggerakkan peristiwa sejarah tersebut.
ketika kita melihat peristiwa penyusunan teks proklamasi, unsur manusia di situ salah satunya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo. Mereka berperan dalam menggerakkan peristiwa perumusan teks itu dapat terjadi. Jadi unsur manusia ini adalah unsur yang paling penting karena unsur ini atau manusia ini berperan sebagai penggerak dari peristiwa. Nah, di dalam sejarah, unsur manusia ini bisa masuk ke dalam objek sejarah, bisa masuk sebagai subjek sejarah. Manusia dikatakan objek sejarah ketika manusia ini adalah objek atau bahan atau sesuatu atau benda yang diamati di dalam sejarah atau berada di dalam suatu peristiwa. Jadi manusia ini sebagai bahan yang diamati atau orang yang diamati atau benda yang akan diamati. Itu diartikan sebagai objek sejarah. Tapi manusia ini juga berperan sebagai subjek sejarah, yang artinya manusia ini juga berperan dalam menggerakkan suatu peristiwa. Jadi dalam arti subjek sejarah, berarti manusia ini dia aktif, berperan aktif dalam menggerakkan peristiwa. Contohnya dalam peristiwa perumusan atau peristiwa proklamasi tadi, tokoh yang berperan utama yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi yaitu Presiden Soekarno. Jadi karena beliau membacakan teks proklamasi, akhirnya bangsa Indonesia dapat merdeka. Itu mengenai unsur manusia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur ruang. Unsur ruang adalah tempat, karena ruang itu adalah tempat atau kata lainnya ada tempat. Unsur ruang adalah tempat yang berkaitan dengan aspek geografis yang menjadi panggung peristiwa yang menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi tempat itu adalah berkaitan dengan aspek geografis. Geografis itu apa? Permukaan bumi, bentuk permukaan bumi, daerahnya, iklimnya, luas daerahnya, itu aspek geografis. Yang menjadi panggung, berarti menjadi tempat peristiwa itu terjadi. Jadi ketika peristiwa itu terjadi di 3 kecamatan atau 3 kota, berarti unsur ruangnya di mana ya 3 kota itu, yang menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi semua peristiwa ketika terjadi dari awal sampai akhir terjadi di lokasi A sampai B, berarti lokasinya atau unsur ruangnya itu berada di situ. Nah, di dalam unsur ruang ini ternyata ada faktor pendorong atau faktor pendukung suatu tempat itu bisa terjadi peristiwa sejarah. Yang pertama adanya faktor eksogen, yang kedua adanya faktor endogen. Kita akan bahas faktor eksogen. Jadi tempat itu bisa terjadi suatu peristiwa sejarah. Itu karena ada faktor pendukungnya. Yang pertama adalah eksogen. Eksogen itu apa, Pak? Faktor dari luar. Faktor dari luar tempat itu. Ketika tempat itu memiliki fasilitas, kemudian strategis, kemudian berada di pusat pemerintahan, maka ini menjadi faktor penentu kenapa daerah itu menjadi atau terjadi peristiwa sejarah.
Yang kedua, faktor endogen. Faktor endogen itu adalah faktor dari dalam. Faktor yang membuat daerah itu menjadi tempat terjadinya peristiwa sejarah. Faktor dari dalamnya. Contohnya apa? Yaitu letaknya yang strategis karena berada di pusat ibu kota, titik kumpul, dan lain-lain. Kemudian tempat pendidikan atau tempat pusat pemerintahan seperti itu. Jadi jadi tempat penentunya. Dari kedua faktor ini akan menjadi penentu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi setiap tempat itu pasti ada dua faktor ini yang akhirnya menjadi penentu suatu tempat itu menjadi terjadinya peristiwa sejarah. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah rumah Laksamana Maeda. Dari faktor eksogen, lingkungan atau rumah tempat ini menjadi tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa dipilih? Apa faktor eksogennya atau faktor dari rumah? Rumah Laksamana Maeda ini memiliki fasilitas yang lengkap. Di belakangnya ada bunker yang aman dan dijaga oleh beberapa tentara. Karena ini seorang Laksamana, otomatis ada tentara-tentara Jepang yang di bawah komando Laksamana Maeda yang dijaga di tempatnya. Sehingga apabila ada tentara Jepang yang lain yang tidak setuju terhadap kemerdekaan Indonesia, tidak atau kesulitan untuk masuk ke atau menggagalkan rencana peristiwa itu. Jadi ada fasilitasnya. Saya pernah ke sini dulu, zaman kuliah dulu, di ruangan ini sangat luas, ada 2 lantai. Nah, kebanyakan waktu itu peristiwa itu berlangsung di lantai 1. Kemudian di belakang rumahnya itu ada bunker tempat pelindungan jika sewaktu-waktu ada serangan. Kemudian faktor endogen, faktor dari dalam. Mengapa rumah ini dipilih menjadi tempat perumusan? Ini karena faktor dari dalamnya, karena letaknya itu strategis berada di menteng, dari berada di pusat pemerintahan. Jika melakukan komunikasi dengan anggota pejuang yang lain pada waktu itu sangat dekat, sehingga memudahkan komunikasi. Mengapa tempat ini akhirnya dipilih atau terjadi peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah unsur waktu. Unsur waktu adalah unsur yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Sejarah itu tidak pernah lepas dari waktu. Maka waktu ini juga menjadi salah satu poin penting yang ada di dalam ilmu sejarah. Waktu ini adalah apa, Pak? Waktu ini adalah menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Dari A sampai B. Manfaatnya apa? Waktu ini membantu kita untuk merekonstruksi peristiwa berdasarkan urutan kejadian dan berdasarkan waktu yang telah terjadi dalam sebuah peristiwa agar dapat diceritakan kembali secara runtut dan jelas. Nah, contohnya bagaimana? Agar runtut dan jelas mengkonstruksi. Jadi kita itu menggambarkan peristiwa di masa lalu itu berdasarkan waktu, tulisan waktu yang tertera. Sehingga ketika tanggalnya urut, maka cerita yang kita ceritakan itu dapat runtuh. Nah, contohnya penyerahan Jepang terhadap Sekutu. Ketika kita meneliti ini, data terkadang itu bisa merat-marit atau terbalik. Kadang tanggal 9 peristiwa bom atom Nagasaki, kemudian Jepangnya dulu. Nah, kalau ini tidak urut, maka peristiwa atau cerita ini tidak akan jelas. Masa menyerah dulu baru dibom? Kan tidak mungkin. Jadi diurutkan, harus urut sesuai tanggalnya. Tanggal 6 ketika bom atom di Hiroshima, kemudian tanggal 9 bom atom di Nagasaki, akhirnya menyebabkan Jepang menyerah.
ini adalah runtutan dari peristiwa secara kronologis. Kronologis itu urut tanggalnya. Dari tanggal 6, di tanggal 9, habis tanggal 9, di tanggal 14. Ketika sudah urut seperti ini, maka runtutan peristiwanya juga runtut atau jelas. Ini manfaat dari unsur waktu. Nah, contoh. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas 1, caranya atau format caranya yaitu seperti ini. Sama persis seperti ini. Cuma nanti peristiwanya akan berbeda. Yang pertama, tugas contoh unsur sejarah, kalian akan mengamati unsur manusianya. Jadi dalam peristiwa proklamasi ini, manusianya apa saja, siapa saja, yaitu ada Soekarno, Ahmad Subarjo, Latif Adiningrat, Fatmawati, Tadesi Maida, Saidul Melik, Soekarno, dan lain-lain. Tokoh ini mengambil peran sebagai subjek utama dan menggerakkan peristiwa sejarah tersebut. Jadi, kamu nanti harus menyebutkan unsur manusia yang ada di dalam peristiwa itu. Yang kedua, unsur waktu. Unsur waktu berarti kalian nanti menceritakan runtutan peristiwa dari awal sampai akhir. Jangan hanya waktu kejadian saja, tapi dari awal sebelumnya sampai akhirnya. Contohnya ini. Diawali dari penyerahan Jepang, kemudian pengumpulan pemuda dan pertemuannya Soekarno dan pemuda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, sampai penyusunan teks proklamasi, dan akhirnya pembacaan teks proklamasi. Jadi urut. Nanti kalian tugasnya yaitu membuat tanggal seperti ini. Yang kedua adalah unsur ruang. Kalian harus menjawab 2 pertanyaan ini, tempatnya di mana pertama. Misalnya ini tempatnya ada di Jakarta. Mengapa tempat tersebut? Adakah faktor yang mempengaruhi tempat tersebut menjadi tempat peristiwa tersebut berlangsung? Jadi kalian harus menjawab pertanyaannya ini melalui ini, faktor eksogen dan faktor endogen. Contohnya, mengapa proklamasi ada di Jakarta? Faktor eksogennya adalah fasilitas yang berpusat di Jakarta seperti pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan media massa. Jadi pada masa itu banyak para pelajar itu berkumpul atau pusat pendidikannya ada di Jakarta, Sofia, Mulu, semua berada di Jakarta. Jadi tempat berkumpulnya para penggerak waktu itu kan yang menggerakkan kemerdekaan ada para kaum terpelajar. Jadi tempat ketika sekolahnya berada di sana, otomatis kumpul ada di sana. Yang pusat pemerintahan, kita tahu tadi Laksana Maeda itu adalah petinggi dari pusat pemerintahan, kemudian pusat perekonomian. Semua ekonomi di masa itu tetap tertumpu sama seperti sekarang, yaitu di Jakarta. Yang kedua adalah faktor endogen atau faktor dari dalam, yaitu karena di daerah itu adalah pusat pemerintahan, pusat pergerakan nasional, pusat hubungan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri. Nah, silakan nanti kalian mengerjakan latihan 3 yang ada di bawah. Menurut kelas masing-masing ada 5 peristiwa yang harus nanti kalian bikin seperti ini. Yang pertama, peristiwa perobekan bendera di Yamato. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok di Karawang. Yang keempat, peristiwa konferensi meja bundar di Den Haag. Yang kelima adalah rapat besar IGADA di Jakarta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.